Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini fi al-fasli ad-dirasi asani, pada semester yang kedua, fi ad-darsi as-sadis, dan pelajaran yang ke-6 al-liqa as-samin, kemudian kita pertemuan yang ke-8 kelas 11 ya. Kita akan membahas, belajar terkait dengan qawaid, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, terkait dengan tema al-adyan fi Indonesia atau agama yang ada di Indonesia. Di termasuk maaf ya, di sini lakum dinukum waliyadin, ini adalah surat yang ada di dalam surat Al-Kafirun terkait dengan toleransi beragama. Jadi bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, itu adalah prinsip toleransi yang jelas disampaikan di dalam agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Taib, ayat thalabah, ada 3.11 kompetensi dasarnya adalah terkait dengan tema al-adyan fi Indonesia. Kemudian gramatikal, susunan gramatikalnya adalah al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Jadi ada dua pola yang dipakai yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu ada dua. Untuk membuat suatu sentence, suatu kalimat, maka ada dua pola yang bisa dipakai di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi tujuan pembelajaran, siswa mampu membedakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sesudah itu diharapkan siswa mampu untuk menyusun suatu kalimat atau bahkan paragraf dan menjadi suatu teks. Ini Bapak tambahkan di sini karena untuk bisa membuat atau membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah, tentu kita harus mengenal fi'il terlebih dahulu, kemudian nanti mengenal isim. Untuk mengenal fi'il, teman-teman semuanya yang sering selalu Bapak sampaikan terkait dengan domir, kemudian fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Di domir ada 14. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Dan huwa ini jumlahnya 1, huma jumlahnya 2, hum itu lebih dari 2. Dan yang paling yang paling jelas di dalam bahasa Arab itu menggunakan dua kategori, yaitu kategori untuk perempuan dan kategori untuk laki-laki, atau untuk laki-laki atau untuk perempuan. Jadi bahasa di dalam bahasa Arab digunakan untuk bahasa tersebut digunakan untuk laki-laki dan bahasa tersebut digunakan untuk perempuan, dan ini sangat mendasar. Jadi huwa kataba untuk fi'il madinya, atau huwa yaktubu untuk fi'il mudhari'nya. Jadi dia laki-laki, perhatikan, harus terkait dengan gendernya. Jadi huwa ini pasti laki-laki, dia laki-laki, satu orang telah menulis. Kalau sedang berarti dia, yaktubu berarti dia laki-laki, satu orang jumlahnya sedang menulis, seperti itu. Kalau huma, dua orang dengan ada tambahan alif, yang di sini dengan tambahan ya di depan, dan di belakang ada alif sama nun. Untuk banyak, perhatikan di belakangnya ada tambahan wawu sama alif, sama ini tambahan di depan ada ya dan di belakang ada wawu dan nun, dan seterusnya sama. Jadi tolong diperhatikan teman-teman semuanya, perubahan yang ada pada fiil berdasarkan domirnya atau kata gantinya. Ini untuk mengenal fiil, dan saya rasa sudah sering Bapak sampaikan. Sekarang kita masuk ke mengenal isim dari jumlahnya. Ini penting. Jadi isim, teman-teman semuanya, baik yang mudzakkar laki-laki ataupun muannas, memiliki acuan berdasarkan jumlahnya. Jadi jumlah satu orang atau isim yang jumlahnya satu, ya, berjumlah satu, maka disebut dengan mufrad. Kalau dua, musanna atau tasniyah boleh. Kemudian kalau jamak itu lebih dari dua. Nah, jamak sendiri
yang lebih dari 2 itu, bilangannya lebih dari 2, ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim karena dia untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk perempuan, untuk jumlah 1 mufrad ya sama, musanna atau tasniyah jumlahnya 2. Kalau untuk lebih dari 2, maka disebut dengan jamak muannats salim, yaitu jumlah jamak yang lebih dari 2 bilangannya. Coba kita perhatikan. Dan terakhir, ada jamak yang keluar tidak termasuk dari jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim, dan dia disebut dengan jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan ya, jumlahnya juga lebih dari 2, tapi dia tidak masuk ke dalam 2 kategori jamak mudzakkar salim yang laki-laki dan jamak muannats salim yang perempuan. Tapi kita lihat di sini, muslimun berarti ini artinya 1 orang muslim. Muslimani ditambah ada tambahan alif sama nun di belakang, ini artinya jumlahnya 2, berarti 2 orang muslim. Muslimuna ada tambahan wawu sama nun, ini jumlahnya banyak, jadi muslim yang jumlahnya 3 ke atas itu disebut dengan muslimuna ya, bisa dipanggil muslimuna. Begitu pula untuk yang mufrad yang muannas. Mufrad yang muannas muslimatun, berarti ini 1 orang perempuan muslim, jumlahnya 1. Kalau musanna muslimatani ditambahkan alif sama nun, menjadi 2 orang muslimah. Kemudian muslimatun itu artinya lebih dari 2, artinya 3 ke atas itu masuk dalam sebutan muslimatun, banyak. Jadi orang muslim, orang Islam. Baik. Adapun yang jamu taksir ini bisa dilihat di sini teman-teman semuanya. Kafirun, kafirani, kafiruna, ini yang muzakkar ya. Untuk yang perempuan kafiratun, kafiratani, kafiratun. Jamak taksirnya ada di sini kuffarun. Jadi boleh menggunakan kuffarun, boleh menggunakan kafiratun, boleh juga menggunakan kafiruna atau kafiratun, itu boleh ya. Kalau yang ada jamu taksirnya, dan ini tidak banyak. Oke, dan ini sama seperti ini, silakan bisa dipelajari dan dilihat. Seperti yang sini nomor 11, talibun, talibani, talibuna. Jadi jamaknya boleh talibuna. Kalau 1 talibun, 1 orang siswa, talibani 2 orang siswa. Banyak siswa, lebih dari 3 disebut dengan talibuna. Kalau perempuan, talibatun, siswi, talibatani 2 orang siswi. Talibatun itu artinya siswi, banyak, lebih dari 3. Boleh juga jamu taksirnya tullabun atau talabah. Jadi boleh ya ayuhat tullab, itu berarti menggambarkan laki dan perempuan banyak. Atau juga ya ayuhat talabah, boleh juga seperti itu. Taib, mudah-mudahan bisa difahami. Ini sebagai dasar mengenal dari fiil dan isim. Kalau kurang jelas silahkan diulang kembali. Nah, sekarang kita masuk ke al-qawaidnya teman-teman semuanya. Al-qawaid itu artinya kaidah-kaidah. Dan ini termasuk dalam kategori apa? Isim. Kenapa? Karena diawali dengan al. Lahid, ini adalah fi'il amr. Perhatikanlah. Al-jadwala, jadwal itu tabel. Al-ati, berikut. Al-jadwal al-awwal, yakni tabel yang pertama, dan ini ada al-jadwal asani, tabel yang kedua. Kolom ya, boleh disebut kolom. Taib. Teman-teman semuanya, di sini kita harus perhatikan fiil dan isimnya. Shalla garis miring yusolli al-muslimu. Kemudian di sini al-muslimu mujtahidun. Jadi kita untuk bisa melihat 2 tabel di sini ya. Nah, yang di sini teman-teman semuanya mendahulukan fiilnya terlebih dahulu. Nah, setiap sentence yang mendahulukan fiilnya ya, maka atau kata kerjanya di awal suatu sentence, di suatu kalimat, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua, di tabel yang kedua, al-muslimu mujtahidun. Setiap sentence atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kategori
isim dan mana yang termasuk dalam kategori fi'il yang sudah dijelaskan tadi. Taib. Shalla, yusalli, shalla berarti ini fi'il madinya. Fi'il madinya. Yusalli fi'il mudhari'nya. Shalla artinya telah salat. Yusalli sedang salat. Siapa? Al-muslimu. Jadi satu orang muslim sedang salat kalau di sini, ya. Atau kalau menggunakan shalla berarti shalla al-muslimu berarti seorang muslim telah salat. Nah, di dalam bahasa Indonesia mengartikannya teman-teman di pola yang ada dalam bahasa Indo menggunakan seolah SPOK. Jadi subjeknya dulu, pelakunya dulu, baru kemudian kata kerjanya. Maka menerjemahkannya harus mengikuti bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia hanya mengenal satu pola, yaitu pola SPOK. Jadi menerjemahkannya, walaupun polanya fi'il dulu, kata kerja, baru kemudian isim, maka kita harus menerjemahkan al-muslimu baru kemudian sholat. Jadi muslim itu, satu orang muslim itu, satu orang muslim pria telah sholat. Satu orang muslim pria sedang sholat. Dalam penulisan bahasa Arab, shalla al-muslimu, yusalli al-muslimu. Ya, seperti itu. Taib. Selanjutnya, yang kedua, ini satu orang. Kalau dua, ada tambahan al-muslimani. Nah, penggunaan fiilnya atau kata kerjanya tetap menggunakan yang domirnya huwa, ya, karena dia laki-laki. Jadi tidak berpengaruh, bukan menjadi di sini menjadi yusalliyani, bukan, tapi tetap menggunakan domir yang mufrad, domir huwa yang mufrad. Bisa dilihat di di slide sebelumnya, al-muslimani. Yusalli al-muslimani, yusalli al-muslimani. Tidak berpengaruh kepada kata kerjanya, ya. Kalau membuat atau menyusun kalimat tersebut mendahulukan fiilnya tersebut, fiil terlebih dahulu. Kemudian di sini al-muslimuna. Al-muslimuna itu jamak, banyak. Tapi yang digunakan fiilnya tetap mufrad. Mufradnya mufrad yang muzakkar, ya, huwa, menggunakan huwa, ya, seperti huwa kataba, huwa yaktubu. Ini sama kan, huwa shalla, huwa yusalli, kan sama. Nah, di sini menggunakan al-muslimuna, banyak muslim laki-laki telah sholat, banyak muslim laki-laki sedang sholat. Jadi cara penulisannya seperti ini, ya. Shalla al-muslimu, yusalli al-muslimu. Kalau untuk fi'il madhi, shalla al-muslimani, yusalli al-muslimani, shalla al-muslimuna, yusalli al-muslimuna. Jadi fi'ilnya tetap mufrad walaupun, ya, walaupun pelakunya jumlahnya berubah. Ada yang di sini 1, 2, 3. Fi'ilnya tetap mufrad, ya, mufrad muzakkar. Kenapa? Karena pelakunya mudzakkar. Taib. Yang kedua, salat. Tusalli al-muslimatu. Ini jumlahnya satu orang perempuan muslim, muslimah. Kalau ini al-muslimatani, dua orang muslimah. Muslimatun, ini banyak muslimah, ya kan? Nah, penggunaan kata kerjanya tetap menggunakan yang hiya. Kenapa? Hiya yang mufrad, ya, mufrad itu hiya, ya. Kalau yang perempuan mufradnya hiya. Mufrad itu jumlahnya 1, maka hiya, ya, salat muslimatu. Jadi walaupun pelakunya itu berbeda dalam segi jumlahnya, ada yang 1, kemudian 2 dan lebih dari 2 jamak, tetapi ketika kita menggunakan atau menyusun jumlah fi'liyah, maka yang digunakan adalah, yang diperhatikan adalah 1, ini jenis pelakunya laki atau perempuan. Kalau perempuan, maka sama, ya, fiilnya tetap sama, menggunakan mufrad yang perempuan yaitu hiya dengan tambahan tak di belakang. Katabat kalau menggunakan fiil kataba. Katabat taktubu, ya, al-muslimatani, ya. Jadi
yang di sininya menggunakan domir hiya, ya, hiya, domir hiya, ya, karena hiya untuk perempuan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pelakunya tersebut jenisnya laki atau perempuan. Kalau laki-laki menggunakan domir yang huwa, shalla yusalli, ya. Kalau yang perempuan menggunakan domir hiya, jadi tidak berubah, sholat, semuanya tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk ke jadwal yang kedua, tabel yang kedua atau kolom yang kedua. Al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu ini laki-laki, jumlahnya 1 orang muslim. Mujtahidun ini juga jumlahnya 1. Nah, kemudian yang kedua, al-muslimatani, al-muslimani, ini 2 orang pria muslim. Mujtahidani, ada tambahan alif dan nun, ini juga menyesuaikan, ya. Jadi di sini ada 2, di sini pun sama, ada tambahan ani. Kemudian al-muslimuna mujtahiduna, perhatikan, banyak pria muslim, mujtahiduna. Jadi kalau di jumlah ismiyah, di tabel yang kedua ini adalah jumlah ismiyah. Kalau didahulukannya itu adalah isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, maka harus disesuaikan jumlahnya juga. Selain dari jenisnya, kalau pria, maka isim yang kedua juga harus yang pria atau muzakkar dengan muzakkar, ya, muzakkar. Ini 1 muslim, mujtahidun juga 1. Al-muslimani 2, ya, jenisnya muzakkar. Kemudian keterangannya di sini, khobarnya, ya, itu juga 2 jumlahnya. Al-muslimuna banyak, ini pun harus juga banyak. Berbeda dengan yang tadi, yang jumlah fi'liyah. Teman-teman semuanya, ada istilah mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah subjek. Subjek itu adalah sesuatu yang diterangkan. Kemudian khobar itu adalah predikat. Predikat itu adalah yang menjelaskan subjek tadi. Jadi ada subjek, predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu di dalam jumlah ismiyah pasti ada istilahnya mubtada khobar gitu. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Subjek adalah sesuatu yang dijelaskan, khobar sesuatu yang menjelaskan. Jadi mubtada khobar itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah subjek predikat. Kemudian yang untuk perempuan, al-muslimatu, ini 1 orang perempuan muslim. Di sini pun mujtahidatun, 1 orang perempuan muslim yang bersungguh-sungguh, mujtahidah, ya. Kemudian al-muslimatani, jumlahnya 2 orang. Di sini pun sama, mujtahidatani. Jadi menyesuaikan, ya, menyesuaikan jenisnya, juga menyesuaikan jumlahnya. Nah, di sini al-muslimuna, di sini mujtahiduna. Ini seharusnya tadi kalau mau sesuai dengan atasnya harusnya al-muslimatun, di sini mujtahidatun, harusnya gitu. Jadi sama, ya, menyesuaikan jenisnya, kemudian menyesuaikan jumlahnya. Tape seperti itu teman-teman semuanya. Kita lihat untuk lebih memahaminya lagi adalah lihat di sini. Al-jumlah fil jadwal yang pertama, yaitu jumlah atau sentence yang ada di jadwal yang pertama tadi, atas tadi, itu sama bil jumlah fi'liyah, disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu cara menyusunnya, fi'ilnya terlebih dahulu ditambah dengan fa'il, pelakunya. Itu. Jadi fi'ilnya dulu, kata kerjanya, baru kemudian pelakunya. Ya. Karena makanya disebut dengan jumlah fi'liyah. Contoh di sini. Mufrad muzakkar, artinya 1 orang laki-laki, jenisnya laki-laki, jumlahnya 1, kemudian muzakkar itu laki-laki, ditambah mufrad musanna jamak muzakkar. Contohnya seperti yang di atas tadi, ya. Jadi ketika teman-teman semuanya mau membuat atau menyusun suatu kalimat, ya, atau sentence, maka kalau menggunakan pola jumlah ismiyah,
cukup dilihat dari pelakunya tersebut laki-laki atau perempuan, ya. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki walaupun jumlahnya itu laki-laki itu 1 orang, 2 orang atau banyak, maka penggunaannya dengan menggunakan yang mufrad, jumlahnya 1, kemudian jenisnya tetap harus laki-laki, menyesuaikan, jenisnya harus disesuaikan, kemudian rujukan fiilnya adalah yang mufrad, yang huwa, ya. Terus kemudian baru pelakunya boleh mufrad, boleh 2, boleh jamak, tapi harus tetap muzakkar. Kemudian mufrad muannas plus mufrad musanna jamak muannas, ini maksudnya adalah kalau pelakunya itu perempuan atau muannas, yang pelakunya itu jumlahnya 1, 2 atau banyak, maka penggunaan fiilnya, penggunaan kata kerjanya harus yang hiya, ya, hiya. Jadi yang mufradnya itu mufrad muannasnya itu adalah yang hiya, gitu. Jadi hiya. Kemudian menyesuaikan fiilnya. Jadi seumpamanya tadi salat muslimah al-muslimatu, kemudian salat al-muslimatani, salat al-muslimatun, itu boleh seperti itu. Memang kaidahnya seperti itu. Terus kemudian masuk ke al-jumlah fi jadwal asani, yakni kalimat sentence yang ada di kolom yang kedua atau tabel yang kedua, tusamma bil jumlah al-ismiyah, masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Mubtada plus khobar. Mubtada itu subjek ditambah dengan khobar. Khobar itu predikat. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikat. Mubtada itu adalah yang diterangkan, ya. Khobar adalah yang menerangkan. Tapi sekarang kita lihat di sini. Jika jenisnya adalah muzakkar, laki-laki, maka jika mufrad dengan mufrad, artinya harus, ya, harus sama. Jika mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya itu musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Begitu pula kalau jamak, khobarnya juga harus jamak. Mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Subjeknya jamak, maka predikatnya harus jamak. Ingat ya, mubtada itu subjek, khobar itu adalah predikatnya. Nah, kemudian jika jenisnya muannas, perempuan, maka cara menyusunnya mubtada atau subjeknya itu jika mufrad, maka khobarnya atau predikatnya juga harus mufrad. Jadi menyesuaikan. Seperti tadi, apa namanya, al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mufrad, kemudian mujtahidun juga mufrad. Khobarnya yang menerangkan juga mufrad. Jadi muslim itu mujtahidun, bersemangat, gitu. Kemudian di sini al-muslimani mujtahidani, gitu kan. Kalau banyak al-muslimuna mujtahiduna. Maaf, ini muannas ya. Kalau yang muzakkar tadi. Kalau yang perempuan muslimatun mujtahidatun, gitu kan. Kemudian musanna al-muslimatani mujahidat, apa mujtahidatani. Kemudian kalau jamak al-muslimatu, kemudian menjadi mujtahidah, ya, mujtahidat. Taib, itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, ya. Jadi kita bisa membedakan mana jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti diawali dengan fi'il dan fi'ilnya harus mufrad. Kemudian kalau jumlah fi'liyah, perhatikan kalau pelakunya itu laki atau perempuan. Kalau laki-laki, mufradnya berarti menggunakan huwa. Jadi pelakunya jumlahnya 1, 2 atau lebih dari 2, maka penggunaan fiilnya tetap yang mufrad. Begitu pula yang muannas. Adapun kalau jumlah ismiyah, maka harus menyesuaikan antara yang mubtada yang di depan, kemudian yang menerangkan juga harus menyesuaikan. Itu bedanya. Tip. Nah, di sini latihannya. Contoh di sini zahabu al-muslimun. Ini menggunakan jumlah apa? Fi'liyah kan seharusnya. Tapi ini kita diminta untuk membenarkan. Ini berarti ada kesalahan. Ya.
Kalau muslimun laki atau perempuan? Laki-laki. Maka di sini harus kembali ke mufrad. Mufradnya laki-laki menggunakan huwa. Maka di sini tidak perlu ada tambahan wawu di sini. Harusnya cuma dhahaba al-muslimuna ilal masjid. Seperti itu. Taib, teman-teman semuanya, seperti itu. Silahkan ini dikerjakan, kemudian difoto, dan tugasnya buat catatan dan latihan, difoto dan dikirimkan ke link yang ada di website macendikiamuslimbatam.sch.id. Taib, syukran ala ihtimamikum. Kita akhiri nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.